Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam materi pembelajaran Bahasa Indonesia. Adik-adik yang ada di rumah, kali ini kita akan belajar tentang isi dan sistematika lamaran pekerjaan bersama dengan saya, Bima Fajar Diokta SMA Negeri Sanggaran, dalam hashtag belajar dari rumah. Materi ini akan kita pelajari di kelas 12 dalam lamaran pekerjaan. KI dan KD yang akan kita pelajari dalam materi ini adalah 3.1 dan 4.1. 3.1 mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Kemudian 4.1 menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan baik secara lisan maupun tulis. Tentunya adik-adik yang ada di rumah punya pertanyaan nih tentang lamaran pekerjaan. Apa sih lamaran pekerjaan itu? Nah, surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi resmi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Nah, setelah tahu tentang surat lamaran pekerjaan, tentu adik-adik yang ada di rumah pasti bertanya-tanya nih tentang fungsi lamaran pekerjaan. Nah, kita pelajari 3 fungsi yang harus kita kuasai dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Yang kedua, sebagai media atau alat komunikasi. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Pada kali ini kita akan belajar tentang jenis dan sumber informasi lamaran pekerjaan dahulu. Kali ini kita akan belajar tentang jenis dan sumber informasi lamaran pekerjaan. Jenis dan sumber informasi lamaran pekerjaan dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, menurut jenis pembuatannya. Yang kedua adalah berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan. Nah, kita bahas dulu nih menurut jenis pembuatannya. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Kemudian, yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Bagian yang kedua ialah berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan. Sumber informasi lowongan pekerjaan dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan media cetak. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media audio atau radio. Yang ketiga, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain. Dan yang terakhir, surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Hal ini adik-adik dapat menentukan sendiri bagaimana kita membuat surat lamaran pekerjaan berdasarkan jenis-jenis dan bentuk pembuatannya. Selanjutnya ialah isi surat lamaran pekerjaan. Isi surat lamaran pekerjaan meliputi bagian-bagian yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan dan hal-hal yang harus ada di dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, isi surat lamaran pekerjaan. Isi surat lamaran pekerjaan terdiri atas unsur nama, tempat, tanggal lahir, pendidikan, alamat, serta beberapa hal yang dilampirkan. Sistematika lamaran pekerjaan. Sistematika lamaran pekerjaan adalah klasifikasi atau penggolongan atas isi atau bagian-bagian yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan. Sistematika. Yang pertama ialah tempat dan tanggal pembuatan surat. Contohnya Banyuwangi 1 Juli 2020. Lampiran dan perihal. Contohnya adalah hal lamaran pekerjaan. Kemudian alamat surat. Contohnya, yang terhormat Kepala Sekolah Islam Al-Ulum Terpadu Banyuwangi di tempat. Salam pembuka. Contohnya dengan hormat. Alinea pembuka. Contohnya, dengan ini saya membuat permohonan lamaran pekerjaan untuk menjadi guru di sekolah yang Bapak atau Ibu pimpin. Adapun data pribadi saya sebagai berikut. Kemudian dapat berisi tentang isi dan penutup. Nah, adik-adik dapat melihat sendiri isi dan penutup di dalam contoh slide berikut. Bagian yang terakhir dalam surat lamaran pekerjaan berisi tentang tanda tangan dan nama terang. Contohnya, ada salam penutup, hormat saya, dan nama terang.
Terima kasih. Adakah adik-adik yang ada di rumah masih ada pertanyaan? Silakan bertanya di kolom komentar ya.